Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pembahasan fi fadlis siyam, keutamaan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-latifur rauful mannan, al-ghaniyul qawiyyus sultan, al-halimul karimur rahimur rahman, al-awwal fala syai'a qablah, al-akhir fala syai'a ba'dah, al-zahir fala syai'a fawqah, الباطن فلا شيء دونه، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن. أرسل الأرض بالجبال في نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه السابغة وبالشكر ويزيد العطاء والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ما توالت الأزمان وسلم تسليما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إخواني اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa puasa itu min afdal ibadat, di antara bentuk ibadah yang paling afdal dan yang paling mulia, ketaatan yang paling mulia. Datang keutamaannya dengan azar-azar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Wa nuqilat fihi bainan nasil akhbar, dinukilkan di dalamnya antara manusia, yaitu para salaf, tentang pemberitaan keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa, annallaha katabahu ala jami'il umam, Allah Subhanahu wa ta'ala menulisnya, mewajibkan terhadap seluruh umat dan mewajibkan atas mereka. Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi kepada semua orang-orang beriman. Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Berarti ini menunjukkan bahwa puasa itu wajib bukan hanya kepada orang Islam saja, tapi diwajibkan kepada umat sebelum-sebelumnya. La'allakum tattaqun. Walaula annahu ibadatun 'azimah la ghina lil khalqi 'anit ta'abbud biha lillah. Kalau puasa itu bukan karena ibadah yang agung, maka orang enggak butuh, makhluk enggak butuh untuk menyembah Allah dengannya. Amma yatarattab 'alaiha min thawab, dari pahala yang begitu besar. Ma faradallahu 'ala jami'il umam, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala terhadap seluruh umat. Wa min fadailis shaumi fi Ramadan annahu sababun li maghfiratiz dzunubi wa taghfiris sayyi'at. Keutamaan yang pertama dari ibadah puasa adalah bahwa puasa Ramadan itu sebab diampuni dosa-dosa dan dihapuskan kesalahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini merupakan syarat untuk mendapatkan keutamaan puasa tersebut. Apa itu? Beriman. Dia harus mengimani bahwa ibadah puasa itu karena mengharap pahala, ikhlas karena Allah, wahtisaban, dan mengharap dari ibadah puasa itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, yakin dengan Allah, dengan janji Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pahalanya, balasannya adalah Allah ampuni dosa-dosa baginya. Yakni imanan billah wa ridwan bi fardiyatis shaum. Artinya adalah iman kepada Allah dan ridha dengan kewajiban puasa. Kita harus ridha dengan kewajiban puasa itu. Kalau ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, wahtisaban li thawabihi, dan mengharap pahala dari Allah, wa ajrihi lam yakun karihan li fardihi, bukan karena enggak suka diwajibkan puasa. Orang kalau puasa, dia menjalankan ibadah puasa, akan tetapi dia enggak suka, enggak akan dapat keutamaan tersebut. Dia merasa berat, enggak akan dapat ibadah tersebut, enggak akan dapat keutamaan diampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah puasa itu karena enggak suka, karena terpaksa. Tentunya di sini bagaimana kita mestinya harus ikhlas? Tentunya dengan dilatih. Mungkin awalnya terpaksa karena kewajiban tersebut, akan tetapi kita melatih keikhlasan. Keikhlasan itu butuh kita latih. Gak bisa kok. Ya ada sebagian orang itu yang dia ikhlas, mudah ikhlas. Tapi sebagian orang itu butuh dipaksa dirinya baru dia berikhlas. Karena keikhlasan itu butuh pembelajaran. Bisa jadi dia sekarang hari ini ikhlas, belum tentu besok dia ikhlas. Maka perlu ada pembelajaran di sini. Wahtisaban li thawabihi wa ajrihi lam yakun karihan li fardihi wala syakkan fi thawabi wa ajrihi. Juga tidak enggak ragu dengan pahala puasa itu. Jangan meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu akan mendapatkan keutamaan tersebut. Allah akan ampuni dosa dia dan Allah ampuni dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah. Salat 5 waktu dan dari ibadah Jumat ke Jumat yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, antara jarak itu ada penghapus dosa-dosa. Ma bainahunna idza ijtunibatil kabair, antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Tentunya dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan dia taubat. Dengan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, di antara keutamaan ibadah puasa, min fadailis shaum anna thawabahu la yataqayyad bi 'adadin muayyanin bal yu'ta as-sha'imu ajrahu bighairi hisab. Bahwa pahala puasa itu tidak terikat dengan jumlah tertentu. Akan tetapi seorang yang berpuasa itu pahalanya diganjar oleh Allah tanpa hisab, tanpa jumlah bilangan tertentu. Allah sendiri yang akan mengganjar sesuka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman, ini dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan perbuatan anak cucu Adam itu ada balasannya masing-masing, sudah ditentukan, kecuali puasa. Karena sungguh puasa itu, orang berpuasa itu karena aku. Orang nggak ada yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Karena puasa itu melatih amanah. Misal
saya puasa. Ya. Orang lain tahu nggak kalau saya puasa? Mungkin bulan Ramadan orang lain menganggap secara zahirnya puasa. Kan nggak tahu dia di rumah makan, nggak tahu di kamar ngumpet makan. Nah, puasa itulah dia karena Allah. Kalau bukan karena Allah, di rumah sudah makan dia. Sehingga fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena itulah Allah ganjar. Wasiyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum falyarfut wa liyaskhab. Puasa itu tameng. Sehingga apabila di hari dia puasa, maka jangan sekali-kali berkata kotor. Baik itu perkataan yang merendahkan, perkataan yang menggunjing, perkataan yang menggibah, perkataan yang itu menjurus ke arah syahwat. Fala yarfuth wa la yaskhab. Yaskhab itu yang merendahkan, menghina, poso-poso kok merendahkan, menghina, bahkan menggunjing. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada seseorang yang mencela dia atau ingin membunuh dia atau ingin memerangi dia, bilang saja saya puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu atyabu min indallahi min rihil misk, lebih baik baunya itu daripada bau semerbak kasturi. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Seorang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri. Apabila dia buka puasa, dia bahagia dengan buka puasanya. Ya, enggak ada kok seorang puasa ketika datang waktu buka sedih gitu. Waduh, enggak puasa. Semua kan senang buko kan gitu. Apalagi menunggu azan maghrib, senangnya minta ampun. Beda, nggak ada istilahnya orang kok waktunya buka puasa malah sedih, ya udah buka kurang lama. Nggak gitu. Kalau pengen lama ya di negara lain bisa 13 jam 10 jam. Alhamdulillah kita di Indonesia waktu puasa nggak terlalu panjang, ya nggak terlalu panjang. Ada yang bisa 13 jam puasa, masya Allah, kayak gimana laparnya. Ya, kita dulu aja agak lama dikit waktu kuliah itu, mungkin bisa lebih dari 10 jam kadang, ya, itu sudah kaliren lah istilahnya. Ya, udah kayak anak kecil yang sedang menunggu waktunya azan. Ya. Itu kebahagiaan ketika ada buka puasa, apalagi sajiannya es buah, waduh seneng banget. Itulah kebahagiaan di situ letaknya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Apabila dia berjumpa dengan Tuhannya, dia bahagianya minta ampun dengan perjumpaan tersebut. Wa fi riwayatin li Muslim, dan riwayat Muslim, kullu amalin ibni Adam lahu yudha'aful hasanatu bi 10 amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan Ibnu Adam itu dilipat gandakan kebaikannya sampai 700 kali lipat. Kita jangan menyangka bahwa setiap kita beramal soleh cuma sekali diganjar. Enggak. Allah sudah mengikrarkan sendiri bahwa setiap kebaikan Allah dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum, kecuali puasa. Berarti puasa ini ganjarannya jauh lebih besar dari hanya sekedar 700 kali lipat. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan mengganjarnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan syahwat karena siapa? Karena Allah, bukan. Ini yang menjadi titik keutamaan tersebut. Wa hadzal hadits al-jalil yadullu ala fadilatus shaum min wujuhin adidah. Hadis yang begitu agung ini, ya, menjadikan keutamaan puasa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, annallaha ikhtassa li nafsihi shaum min baini sa'il amal. Allah khususkan puasa untuk dirinya dari seluruh amal soleh. Wa dzalika li syarafihi 'indahu wa mahabbatihi lahu. Karena ibadah puasa itu
menjadikan kedudukan tersendiri kemuliaan bagi Allah dan kecintaannya, wa dhuhuril ikhlas, menampakkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ibadah yang di situ kecenderungan untuk ikhlas, mengikhlaskan amal itu untuk Allah dari puasa. Dari puasa. Ya. Emang ada yang istilahnya itu orang puasa pengen riak gitu. Insya Allah nggak ada ya. Antum puasa nggak? Anak puasa loh. Nggak ada. Ya, semua bakal kalau orang puasa pengen menyembunyikan puasanya sendiri ya. Bahkan sebagian tabi'in, ya, dikatakan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, itu ada orang datang, ada tamu datang, ya, tamu mereka kebetulan kata Allah beliau sedang puasa. Beliau ngadon makanan, kemudian menyuguhkan, mempersilahkan makan. Tamu bilang, kita nggak akan makan sebelum tuannya makan. Dan dia dalam keadaan puasa. Maka apa? Beliau pura-pura ngunyah, kemudian balik ke rumah, ke dalam, dimuntahkan. Dilihat seakan-akan beliau makan. Saking mempertahankan puasanya. Seperti itu. Li'annahu sirrun bainal 'abdi wa baina rabbih la yattali'u 'alaihi illa Allah. Karena urusan puasa itu urusan tersembunyi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kalau dia enggak puasa? Kalau di bulan Ramadan, siapa yang tahu? Kalau puasanya batal. Enggak ada yang tahu kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sha'im yakunu fil mawdi'il khali minan nas mutamakkinan min tanawuli ma harramallahu 'alaihi as-siyam fala yatanawaluhu. Maka seorang berpuasa itu mesti ya ada tempat yang dia menyendiri. Dan ada mungkin dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan ketika puasa. Mungkin makan atau minum, bisa jadi kan di kamar sendiri ada makanan di situ, tapi dia nggak mau makan. Karena siapa? Karena Allah tentunya. Keadaan sendiri loh, keadaan sendiri. Li'annahu ya'lam anna lahu rabban yattali' alaih. Karena dia tahu bahwasanya dia memiliki Tuhan yang selalu mengawasi dia. Fi khulwatihi wa qad harrama alaihi dzalika fatrukuhu. Dalam kesendirian dia, sehingga dia tahu bahwa ada sesuatu yang wajib dia tinggalkan sementara waktu ketika ibadah puasa. Khaufan min iqabi wa raghbatan bi thawabi. Atas dasar dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Famin ajli dzalika syakarallahu lahu hadzal ikhlas wa ikhtassa siyamahu li nafsihi. Dari sisi sini Allah berterima kasih kepada itu hamba dan mengkhususkan puasa itu untuk dirinya. Min baini sa'iri a'mali, dari seluruh amal perbuatan, amal solehnya. Wa lihadza qala yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan makan, meninggalkan syahwat dia karena aku, karena Allah Ta'ala. Wa tadhharu fa'idatu hadzal ikhtisas yaumul qiyamah. Kapan nampak keutamaan ini? Kapan? Nanti di yaumul qiyamah, bukan sekarang. Kama qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, "Idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu 'abdahu wa yu'addi ma 'alaihi minal madhalim." Nanti di yaumul qiyamah, Sufyan ibn Uyainah mengatakan, apabila nanti telah datang tegakkan hari kiamat, Allah Ta'ala menghisap semua hamba-hambanya dan yu'addi ma 'alaihi minal madhalim, ya, menyelesaikan semua kedoliman, diselesaikan semua. Min sa'iri 'amalihi hatta idza lam yabqa illa shaum, sampai enggak ada yang tersisa kecuali ibadah puasa. Yatahammalullahu anhu ma baqiya minal madhalim wa yadkhiluhul jannah bis-shaum. Allah mengemban ini dari kedoliman yang lainnya, karena yang dia punya hanya puasa ini, sehingga dengan puasa ini Allah masukkan dia ke surga. Ya karena puasa itu karena Allah, untuk Allah.
Yang kedua, annallaha qala fis shaum wa ana ajzi bihi. Allah Ta'ala mengatakan dalam puasa, dan aku yang mengganjarnya sendiri. Fa'adhafal jaza ila nafsihil karimah. Balasan itu Allah sandarkan kepada dirinya. Li'annal a'mal salihah yudha'afu ajruha bil adad. Karena amal-amal saleh itu dilipat gandakan dengan jumlah. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila adhafin katsiratin amma shaum fa innallaha adhafa al-jazaa 'alaihi ila nafsihi min ghairi i'tibari 'adadin wa huwa subhanahu akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Amal saleh itu dilipat gandakan 700 kali lipat, ya, sampai banyak. Adapun puasa, Allah sendiri yang memilihnya. Mau ngasih berapa lebih banyak daripada itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu wa ta'ala akramul akramin wa ajwadul ajwadin wal 'atiyatu biqadri mu'tiha fa yakunu ajru sha'im 'aziman katsiran bila hisab. Pemberian itu dilihat dari siapa yang memberi. Yang memberi Allah, yang Maha Pemurah, yang Maha Kaya. Tentunya Allah enggak bakal ngasih sedikit. Allah enggak mungkin pelit. Mesti banyak. Inilah keutamaan ibadah puasa. Wasiyamu, apa sih maksudnya puasa itu? Sabrun ala ta'atillah. Ibadah puasa itu mencakup apa? Sabar terhadap taat kepada Allah. Untuk taat itu kita butuh sabar. Dalam ibadah puasa untuk taat kita itu butuh sabar. Wa sabrun an maharimillah, dan sabar dari keharaman Allah. Sementara baik yang sementara maupun yang muabbad. Maksudnya adalah yang sebelum di bulan ibadah puasa itu juga dilarang, tetap tambah ditekankan lagi larangan itu dalam ibadah puasa. Atau larangan tersebut hanya berlaku pada ibadah puasa saja. Dia sabar untuk meninggalkan itu semua. Wa sabrun ala aqdarillahil mu'limah minal ju', dan sabar dari takdir Allah yang menyakitkan bagi kita, mungkin dari lapar, dari haus, dahaga, lemahnya badan, lemas gitu. Kita harus sabar. Itulah puasa. Ya. Faqad istama'at fihi anwa'us sabr ats-tsalatsah. Tergabung dalam puasa itu 3 kesabaran. An yakuna sha'im minas sabirin. Sebenarnya dalam ibadah puasa itu, kita berpuasa itu melatih kesabaran kita. Bagaimana kita bisa kuat ataukah tidak. Dalam puasa itu melatih kesabaran kita dari emosi, ya, dari menahan hawa nafsu, dari menahan rasa lapar. Kita butuh melatih kesabaran tersebut. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh diganjar orang-orang berpuasa itu pahala mereka tanpa hisab. Pahala sabar tanpa hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Ats-tsalits, yang ketiga. Anna as-shauma junnah ay wiqayah wa sitrun yaqi as-shaima minal lagwi war rafath. Bahwa puasa itu tameng. Ya, tameng, benteng yang menutupi, yang membatasi antara orang yang berpuasa dari lagu. Lagu itu melakukan perbuatan sia-sia. Banyak tidur, banyak santai-santai, banyak leha-leha. Orang berpuasa mestinya dia lebih energik kalau dia ikhlas dengan puasanya. Karena apa? Karena ngerti ini kesempatan saya ibadah. Nggak mungkin saya melewatkan 1 menit pun tanpa ibadah. Warafath, dari berbicara yang mengarah ke syahwat, kekejian. Walidzalika qala fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah satu kalian itu sedang puasa, jangan berbicara yang mengarah ke syahwat, bicara keji, jangan merendahkan orang lain. Wa yaqihi aidan minan nar. Dan dengan puasa itu
membentengi dia dari api neraka. Walidzalika rawal Imam Ahmad bi isnadin hasan an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu benteng yang mana membentengi pelakunya seorang hamba dari api neraka. Sisi yang keempat, anna khulufa famis shaim atyabu 'indallah min rihil misik. Bahwa khuluf, bau tidak sedap dari mulut orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih indah, lebih baik dari sekedar semerbaknya bau kasturi. Li'annaha min atharis siyam fakan thayyibah indallah. Karena itu dari pengaruh puasa. Tentunya ketika puasa itu karena Allah, itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, mahbubah, dicintai. Wa hadza dalil 'ala 'azimi sya'n as-siyam. Ini merupakan petunjuk tentang besarnya perkara puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna syai'al makruh al-mustakhbath 'inda an-nas yakunu mahbuban. Karena sesuatu yang itu tidak disukai oleh manusia akan menjadi sesuatu yang dicintai di sisi Allah selama apa? Selama itu tumbuh dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan puasa. Al-khamis, yang kelima, anna lis-shaim farhatain. Bahwa bagi orang berpuasa itu dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Amma farhuhu inda fatrih, adapun kebahagiaan ketika buka puasa itu, fa yafrahu bima an'ama Allahu 'alaihi minal qiyam bi ibadatillah. Allah berikan nikmat kepadanya dari menegakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, puasa. Alladhi huwa min afdhal a'mal salihah, di mana di antara ibadah yang paling afdal. Wa kam unasin hurimuhu falam yasumuhu. Betapa banyak manusia itu Allah halangi dia untuk berpuasa, sehingga mereka enggak mau berpuasa. Wa yafrahu bima abahallahu lahu. Betapa banyak di bulan Ramadan bangga, ya, wa yafrahu bima abahallahu lahu min at-ta'am wasyarab wan nikah alladzi kana muharraman 'alaihi hal shaum. Nah, orang berpuasa itu ketika berbuka, nah, dia bahagia dengan apa yang Allah bolehkan dari makan, minum, nikah, ya. Dari sebelumnya diharamkan ketika di saat-saat waktu puasa. Amma farhuhu 'inda liqa'i rabbih. Adapun seorang bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya, fayafrahu bi shaumihi hina yajidu jazaahu 'indallahi ta'ala muwaffiran kamilan. Dia bahagia sekali, ternyata ibadah puasa itu pahalanya gede banget, besar banget, dan sempurna banget di waktu di mana di situ manusia pada butuh. Ya, butuh akan pahala itu. Yuqal aina shaimun liyadkhul jannah min babir rayyan. Dikatakan, ya, dalam sebuah hadis Allah Ta'ala berfirman, di mana orang-orang berpuasa supaya mereka masuk pintu surga dari pintu Rayyan. Alladzi la yadkhiluhu ahad ghairuhum. Yang enggak boleh itu pintu dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Keutamaan yang luar biasa. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini, irsyadun lis-shaim idza sabbahu ahad aw qatalahu an la yuqabilahu bil mithl li alla yazdad as-sabab sibab wal qital wa alla yud'if amamahu bis sukut bal yukhbiruhu bi annahu shaim. Dalam hadis itu juga petunjuk bagi seorang berpuasa apabila dia ini dicela, direndahkan, atau bahkan diperangi, dipukuli. Jangan dibalas dengan yang setimpal, untuk tidak membalas yang setimpal, atau menambahi percekcokan, atau menambahi percelaan, atau menambahi pukul-pukulan, berantem. Wa alla yad'uf amamahu bis-sukut. Jangan sampai melemahkan depannya dengan diam, tapi cukup menghabarkan kepada
bahwa saya sedang berpuasa. Isyara ila annahu lan yuqabilahu bil mathal ihtiraman lis-shaum. Karena sebagai isyarat enggak boleh kok membalas dengan yang setimpal sebagai bentuk penghormatan terhadap puasa. La azzan 'ala al-akhdhi bil-tha'ri wa hina idzin yanqati'u as-sibab wal qital. Bukan karena ajiz, enggak mampu untuk membalas, tapi pada saat itu supaya terputus sibab sama kita, supaya terputus dari mencela dan perang atau berantem. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa in ka'annahu waliyyun hamim. Ya, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, apabila antara dirimu dengan dirinya itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seakan-akan itu seorang yang saling mencintai. Ya, paling sekedarlah, nanti balik lagi. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidaklah itu dilontarkan kecuali orang-orang yang sabar, dan tidaklah itu dilontarkan juga kecuali orang yang memiliki hal bagian yang begitu besar. Di antara keutamaan puasa adalah annahu yashfa' li sahibihi yaumil qiyamah. Puasa itu memberikan syafaat bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Mana dalilnya? An Abdullah bin Umar Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi hamba nanti di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa itu akan mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fashaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, puasa mengatakan kepada Allah, aku halangi dia dari makan, aku halangi dia dari minum, aku halangi dia dari syahwat, maka berikanlah syafaat kepadanya. Wa yaqul Qur'an, Al-Quran juga mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail, aku halangi dia tidur di malam hari, fasyafi'ni fihi, memberikan aku syafaat untuk aku berikan kepadanya. Qala fayashfa'ani, rawahu Ahmad. Sehingga keduanya itu memberikan syafaat. Ikhwani, beliau menasihatkan, wahai saudaraku, fadail as-sawmi la tudrak hatta yaumas saim bi adabihi. Keutamaan puasa tidak akan didapati sampai yaqumus shaim, seorang yang berpuasa itu tahu tentang adab-adabnya, menegakkan adab-adabnya. Maka berusahalah untuk itqan siyamikum, menyempurnakan puasa kalian, menjaga batasan-batasannya, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Wa tubu ila rabbikum min taqsirikum fi dzalik. Tobatlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, dari kurangnya kalian menunaikan hak Allah dalam puasa. Jadi ibadah puasa bukan hanya menahan makan saja, tapi juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Dan tentunya di bulan puasa itu sangat mudah, insya Allah lebih ringan untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga lebih mudah untuk kita meninggalkan perbuatan maksiat. Allahumma ihfadz siyamana waj'alhu syafi'an lana waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, kita beranjak kepada hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Ta'atuhu lil alamin afdalu muktasab wa taqwahu lil muttaqin a'la nasab. Hayya'a quluba awliya'ihi lil imani wa katab wa sahala lahum fi janibi ta'atihi kull nasab.
فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب أحمده على ما منحنا من فضله ووهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب وعلى عثمان ذي النورين النقي الحسب وعلى علي صهره وابن عمه في النسب وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين على فخر مكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان وما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. إخواني يقول رحمه الله إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام. Saudaraku, bahwa puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihil 'idham, di antara bentuk bangunan yang begitu besar. Qala Allah Ta'ala berfirman tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Hari yang sudah dihitungkan. Berarti bukan banyak, yang sudah tertentu. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kalian itu lagi sakit atau sedang safar, maka diganti dengan hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang bagi yang mampu maka membayar fidyah, memberikan fakir miskin. Maka barang siapa faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka siapa yang bertatawwu ibadah lebih sunnah itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan untuk kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan puasa, bulan Ramadan di mana diturunkan itu Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk dan furqan, pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat bulan masuknya bulan Ramadan, ini titik letak kewajiban puasa, maka puasalah. Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kebaikan dan Allah enggak menghendaki kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kalian bersusah payah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah jumlah kalian dan bertakbirlah karena Allah, bertakbir karena Allah 'ala ma hadakum, sesuai dengan apa yang Allah petunjukkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya puasa, bahwasanya puasa Ramadan itu rukun. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Tentang rukun Islam, bahwasanya salah satu di antara rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Walil muslim wa shaumi Ramadan wa hajjil bait wa ijma'al muslimuna ala fardiyati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurati min ad-dinil Islam. Sepakat kaum muslimin tentang kewajiban puasa bulan Ramadan dengan kesepakatan yang pasti, yang paten, dikenal dengan darurat dari Islam. Orang enggak mungkin mengingkarinya. Faman ankara wujubahu faqad kafara falyustatab. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia telah kafir. Maka wajib atasnya untuk dimintai taubat. Fa in taba wa aqarra biwujubihi, barang siapa yang taubat dan mengakui kewajibannya, wa illa qutil, dia selamat. Kalau enggak, dia akan
ya, dibunuh karena murtad. Kafir murtad al-Islam la yughassal wa yukaffan. Enggak dimandikan, enggak dikafani, wa yusalla alaihi, tidak disolati. Yang tidak menganggap puasa Ramadan itu wajib, enggak disolati, enggak dikafani, wala yud'a lahu birrahmah, enggak didoakan dengan doa kasih sayang, wal yudfan fi maqabir muslimin, enggak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, wa innama yuhfar lahu ba'idan fi makanin wa yudfan li'alla yuddi an-nasa bi raihatihi wa yata'adza ahlu bi musyahadatihi. Tapi jauh sana, ya, diasingkan sana, dikubur di sana nggak tahu entah kemana, supaya kaum muslimin itu tidak merasa terganggu dengannya. Furidha siyamu Ramadan fi sanati tsaniyah. Perlu kita tahu kapan diwajibkan puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Ya, diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Fasama Rasulullah SAW tis'a sinin. Rasulullah SAW semenjak itu berpuasa Ramadan 9 tahun. Wa kana fardhu siyam ala marhalatain. Nah, kewajiban pertama kali bulan Ramadan enggak seperti sekarang, tapi ada tingkatannya, marhalah. Yang pertama, at-takhir bainas siyam wal it'am ma'a tafdhilis siyam alaih. Disuruh milih antara milih puasa atau ngasih makan fakir miskin, tapi tetap dianjurkan untuk berpuasa. Marhalah yang kedua, ta'yinus siyam biduni takhyir, menentukan puasa, wajib puasa tanpa adanya pilihan. Fa fi sahihain an Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu qala lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam sebuah hadis sahihain, Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu mengatakan ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang mampu membayar fidyah makan miskin. Karena man arada an yuftir wa yaftadi, dulu ketika diwajibkan puasa, kalau dia pengen membatalkan puasa, ya, cukup bayar fidyah. Hatta nazalat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha, sampai turun ayat setelahnya, sehingga ayat sebelumnya itu dinasakh. Bacaannya ada, tapi hukumnya tidak ada. Yakni biha qaulu ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah, wajib. Wa man kana maridhan, atau karena sakit, ketika sakit atau sabar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Enggak boleh enggak puasa, tapi wajib diganti. Karena itu wajibnya secara mutlak. Karena mukhatab yang diajak bicara, baik yang sahih, yang mukim, yang musafir, maupun yang dia sakit, maupun yang dia haid, maupun yang nifas, akan tetapi keadaannya berbeda-beda. Tapi tetap harus dilakukan, baik itu adaan, baik itu qadaan, baik itu i'adah. Seperti itu. Wala yajibu shaum hatta yathbuta dukhul asy-syahri. Enggak wajib puasa Ramadan sampai benar-benar ditetapkan masuk bulan Ramadan. Fala yasumu qabla dukhul syahr. Maka jangan berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumin yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum. Dzalikal yaum rawahul Bukhari. Jadi jangan kalian memajukan Ramadan dengan berpuasa sebelumnya sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang memang sebelum-sebelumnya sudah puasa duluan, puasa sunnah, ya, maka berpuasalah bagi dia berpuasa untuk pada hari itu. Rawahul Bukhari. Wa yuhkam bidukhuli syahr Ramadhana biwahid min amrain. Kapan dihukumi masuk bulan Ramadan? Salah satu dari keduanya. Ini yang pasti dari wahyu. Ya, kapan dihukumi masuk bulan Ramadan? Yang pertama, ru'yatul hilalihi, ngelihat bulan sabit. Ya, liqauli ta'ala
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang melihat itu menyaksikan, maka dia berpuasalah. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Bila kalian melihat hilal, masuknya bulan, maka berpuasalah. Muttafaqun alaih. Wala yushtaratu an yarahu kullu wahidin bi nafsihi bal idza ra'ahu min man yathbutu bi syahadatihi dukhulu syahri wajib shaumu 'al jami'. Tidak disyaratkan untuk melihat semua orang. Lihat semua melihat pada hari 29 Sya'ban semuanya keluar lihat. Enggak disyaratkan itu. Cukup ya perwakilan yang memang dia ini dikenal adil ya untuk melihat masuknya bulan Ramadan. Wa ishtaratu li kulli syahada bi ru'yah, disyaratkan bagi yang mempersaksikan melihat ru'yah an yakuna syahid baligh aqil. Yang menyaksikan itu dia harus apa? Balik. Harus berakal, harus muslim, harus dipercaya bi khabarihi li amanatihi wa basarihi, karena amanah dia, karena pandangan dia. Fas-shaghir, contoh misal kalau anak kecil, fala yathbutu syahru bi syahadatihi, maka enggak bisa dihukumi masuk bulan Ramadan karena dia menyaksikan. Li'annahu la yuthaq bihi, karena enggak bisa percaya. Anak kecil memang bisa lihat. Nih, wa aula minhu al-majnun, lebih-lebih orang gila. Orang gila, saya melihat bulan. Enggak mungkin, enggak bisa dia dipercaya. Wal kafir, orang kafir pun enggak bisa dipersaksikan lihat bulannya. La yathbutu syahru bi syahadatihi aidan. Al hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aytul hilala ya'ni Ramadan. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang badu, orang badui, wong desa lah. Datang itu, qala inni ra'aitul hilal ya'ni Ramadan. Desanya sana itu ya tinggal di tengah gurun, jauh dari peradaban kota. Ya. Beliau mengatakan, aku melihat hilal wahai Rasulullah, maksudnya hilal Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada sembah yang berhak disembah selain Allah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Wahai Bilal, kabarkan kepada manusia besok kita puasa. Nah, berarti ada syarat di situ kan. Syaratnya harus muslim, harus balik, harus akil. Akhrajahul khamsah ila Ahmad. Wa man la yuthaq bi khabarihi bi kaunihi ma'rufan bil kadhib aw bi tasarru' aw kana dha'if al basar bihaitsu la yumkinu an yarahu fala yathbutu syahru bi syahadatihi li syakk fi sidqihi aw rujhani kadhibihi. Apabila ada orang yang datang itu enggak dipercaya karena dia dikenal orang berdusta, suka bohong, atau terburu-buru dalam menentukan sesuatu, atau dia lemah pandangannya, atau memang dia nggak mungkin untuk bisa melihat, nggak ada ilmunya, nggak bisa membedakan ilmunya ini apa hilal atau enggak, maka tidak tetap itu bulan masuk dengan persaksian dia lisyak, karena keraguan. Yang menjadikan kita yakin itu apa? Nggak ada di situ. Fisidqihi aw rujhani kadbihi wa yathbutu dukhulu syahr Ramadan khasah, dan ditetapkan masuknya bulan Ramadan secara khusus bi syahadati rajulin liqauli Ibnu Umar, dengan syahadah persaksian satu orang laki-laki cukup. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tara'a an-nasu al-hilala fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu saling melihat, pengen lihat hilal, maka aku menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, satu orang aja. Fasama wa amara nasa bisiyamihi, lantas Rasulullah berpuasa, kemudian menyuruh manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala ala syarti Muslim. Poin berikutnya, man ra'ahu mutayaqinan ru'yatahu, siapa yang melihat
dengan yakin, wajib alaihi ikhbaru wulatil umur bidzalika. Maka orang ini wajib melapor ke pemerintah setempat. Kok dia yakin loh ya. Kok ragu jangan. Kok dia yakin, mana melihat jelas. Siap disumpah, siap. Kabarkan. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah. Demikian orang yang melihat Syawal atau bulan Dzulhijjah li'annahu yatarattab 'ala dzalika wajibus shaum wal fitr wal hajj. Kenapa? Karena di situ ada konsekuensinya. Karena kewajiban puasa, karena Idul Fitri, dan karena haji. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Kaidah ya. Sesuatu yang wajib tidak adanya kewajiban itu tanpa itu, maka itu mendatangkan itu tuh menjadi wajib. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'id la yumkinuhu ikhbaru wulatil umur. Kalau seandainya ada orang ya, dia tinggal di gunung, di puncak gunung sana, di puncak sana, itu ngelihat, tapi jauh, mau lapor tuh nggak ada handphone, nggak ada, kalaupun ada handphone nggak ada sinyal, kalaupun nggak ada sinyal, ada handphone nggak ada sinyal, nggak ada motornya untuk ke sana, pokoknya badu lah, mau ke sana tuh susah, lewat jauh, nggak mungkin untuk lapor. Fa innahu yasumu yas'a fi isal khabar ila wulatil umur biqadri ma yastati. Dia berpuasa. Dia menerapkan hukum dari sini dulu dan dia berusaha sesuai dengan kemampuan dia untuk menyampaikan kepada pemerintah. Seperti itu. Kemudian poin berikutnya, wa idza u'lina thubutus syahri min qibal hukumah. Kalau seandainya ditetapkan berita bahwa besok puasa, baik lewat radio atau yang lainnya, maka wajib mengamalkan itu dengan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya selesainya bulan Ramadan. Di anna ilanahu min qibal hukumah hujjah syar'iyyah. Karena pemberitaan dari pemerintah itu hujjah syar'i, wajib diamalkan. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan an yu'adzina bin nasi mu'linan thubut asy-syahri liyasumu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan kepada manusia bahwa bulan Ramadan sudah masuk untuk mereka berpuasa. Hina thabata 'inda sallallahu alaihi wasallam dukhuluhu wa ja'ala dzalika al-i'lam mulziman lahum bis-shiyam. Ketika ditetapkan baginya puasa Ramadan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengumandangkan sebagai bentuk keharusan untuk diamalkan. Wa idza thabata dukhulu syahri thubutan syar'iyyan fala 'ibrata bi manazil qamar. Apabila telah ditetapkan masuknya bulan tetap syar'i, fala 'ibrah bi manazil qamar. Nggak ada nggak dianggap ini berapa derajat, itu nggak dianggap. Kalau udah ngelihat kelihatan, udah mau berapa derajat nggak dianggap. Ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allaqal hukma bi ru'yatil hilal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaklik hukum itu dengan melihat, bukan mengkader derajatnya berapa. Nanti kalau di bawah ini nggak bisa. Enggak, yang penting lihat jelas sudah masuk, enggak harus dikadarkan. La bimanazili faqala, bukan karena kadarnya berapa. Idza ra'aitumul hilal fasumu. Idza ra'aitumul hilal fasumu. Kalau mau lihat bulan, ya sudah puasa. Wa idza ra'aitumu fa'tiru. Kalau kalian melihat bulan juga, maka berbukalah. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila di sebuah negeri ada dua saksi muslim yang melihatnya, berpuasalah karena keduanya dan berbukalah, maksudnya beridul fitrilah karena keduanya. Rawahu Ahmad. Perkara yang kedua, mimma yahkumu fihi bidukhuli syahr ikmalu syahri sabiq qablahu 30 yauman. Kalau tadi kita melihat yang kedua dengan menyempurnakan 30 hari. Lianna syahrul qamari la yumkin an yazida ala 30.
Karena bulan Qamari itu enggak mungkin lebih dari 30 hari. Wala yanqusu an 29 yauman, dan enggak mungkin kurang dari 29. Wa rubbama yatawalla syahrani aw thalatha ila arba'ati 30 yauman aw syahrani aw thalathatun ila arba'atin 29 yauman, lakin al-ghalib syahrun aw syahrani kamilatun wa thalithu naqis. Nah, kemungkinan berkesinambungan 2 bulan atau 3 bulan sampai 4 bulan itu 30 hari, atau 2 bulan atau 3 sampai 4 29 hari. Akan tetapi kebanyakan bulan 2 bulannya itu sempurna, yang ketiga itu kurang. Famata tamma syahru sabiq 30 yauman hukima syar'an bidukhuli syahril ladzi yalihi wa in lam yura al-hilal. Kalau seandainya dihukumi besok 30 hari, kemarin 30 hari, ya sudah masuk bulan berikutnya. Enggak bisa kok lebih 31 hari. Itu untuk Qamariyah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam marwah Muslim, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya apabila tertutupi kalian oleh awan, fa in ghumma 'alaikum, misal mendung ya, maka digenapkan menjadi 30 hari. Warawal Bukhari bilafdin fa in gubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi sahih Ibnu Huzaimah, dalam sahih Ibnu Huzaimah min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah itu beliau menjaga puasanya di bulan Sya'ban tidak sebagaimana beliau menjaga di bulan selainnya. Tsumma yasumu li ru'yatin Ramadan. Kemudian beliau berpuasa karena melihat Ramadan. Fa in ghumma 'alaihi adda 30 yauman tsumma shoma. Kalau memang tertutupi oleh awan, maka dihitung 30 hari. Tsumma shoma, kemudian berpuasa. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud wa Daruqutni wa sahahahu. Wa bihadhihi al-ahadits tabayyan. Dengan hadis-hadis di atas kita sebutkan jelas annahu la yusam Ramadan qabla ru'yati hilalihi. Tidak di bulan puasa itu enggak berpuasa sebelum melihat hilalnya. Fa in lam yural hilal aqbil Sya'ban 30. Kalau enggak kelihatan maka digenapkan 30 hari. Wala yusamu yaumul 30. Dan enggak boleh puasa di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Sawa'un kanat lailah sahwan am ghaiman. Sama aja apakah hari itu terang atau mendung, karena dia musyak. Hari yang ragu. Ragu itu antara masuk Ramadan atau enggak. Ya, bahkan itu haram puasa di hari yang musyak. Liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir bahwasanya yang berpuasa di hari di mana ragu pada hari itu, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa dzakara Al-Bukhari ta'liqan. Allahumma waffiqna littiba'il huda wa jannibna asbabal halaki wasyaqa waj'al syahrana hadza lana syahrul khair wa barakah wa 'inna fihi 'ala ta'atika wa jannibna turuq ma'siyatik waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lanjut. Baik. Tentang hukum qiyam Ramadan. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukum qiyam Ramadan. Ada pembahasan menarik dalam kajian beliau
muhadarah beliau rahimahullahu ta'ala pada qiyam Ramadan. Dalam muqaddimah beliau memulai kajiannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ana bifadlihi al-aqdam as-salikah wa anqadha birahmatihi an-nufus al-halikah wa yassara man sha'a lil-yusra faraqaba fil akhirah. Ahmaduhu 'ala al-amuri al-ladhidati wash-sha'ikah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس ذليلة عانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحضر عليه الفرقة الآفقة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة، وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. إخواني، beliau mengatakan ikhwani, laqad syara'a Allah li ibadihi al-ibadat wa naw'uha lahum liyakhudhu min kulli naw'in minha binasib. Wahai saudaraku, Allah telah syariatkan bagi hamba-hambanya ibadah bermacam-macamnya bagi mereka supaya mereka mengambil bagiannya. Wali alla yamallu min al-naw'il wahid fayatrukul amal fayashqa al-wahid minhum wa yakhib. Supaya mereka mengambil setiap salah satu dari macam-macam ragam ibadah itu. Ya, biar supaya tidak bosan. Sehingga Allah memberikan ragam ibadah begitu banyak. Mungkin ada fulan yang dia itu rajin sholatnya. Ya, ada yang fulan yang rajin puasanya. Ada fulan yang rajin zikirnya. Ada fulan yang rajin baca Qur'annya. Ya, di situ seorang hamba tidak bisa kok semua dia keruk semuanya dalam satu waktu. Kadang ada beberapa yang memang dia itu harus pilih mana yang lebih muraqab fi. Sehingga ada namanya roha. Sebagaimana kata ulama mengatakan innamar rohatu fit tanaqqul. Rehat itu pada perpindahan. Kalau bosan misalkan, bosan nih, misalkan puasa gitu, ya dia bukan meninggalkan puasa, tapi berpindah kepada ketaatan yang lain, supaya untuk menumbuhkan semangat lagi sehingga dia berpuasa kembali. Wa ja'ala minha faraid. Allah jadikan ada ibadah itu yang wajib. La yajuzu naqsu fiha walal ikhlaq. Enggak boleh kok berkurang ibadah tersebut atau ditinggalkan. Wa minha nawafil. Ada yang hukumnya itu sunnah. Yahsulu biha ziyadatu taqarrub ila Allah wal ikmal. Yang mana dengannya seorang akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnaan. Famin dzalika shalah fardullahi minha ala ibadi khamsa salawat fil yaum wal lailah. Di antaranya adalah salat, ibadah salat. Yaitu Allah wajibkan atas setiap hambanya salat 5 waktu di malam dan siang hari. 5 khamsan fil fi'li wa khamsin fil mizan. 5 waktu gerakan tapi 50 timbangan. Wa nadaballahu ila ziyadati tatawwu. Allah anjurkan untuk menambah salat tatawwu minas salawati takmilan li hadhil faraid wa ziyadatan fil qurba ilaih. Untuk menyempurnakan kewajibannya. Di antara fungsi salat sunnah tatawwu untuk menempel kekurangan seorang dalam menunaikan ibadah puasa. Misal seorang itu salat jamaahnya ngelamun atau terlambat atau bahkan telat banget, imam selesai baru salat. Ya tentunya ditempel dari mana? Salat sunnah dia. Itu fungsinya. Atau misal dalam salat gerakannya kurang sempurna atau doanya kurang serius, mesti ada aja kekurangan. Tentunya ditempel dengan salat-salat sunnah tersebut. Famin hadhihi nawafil, maka di antara ragam
ibadah salat sunnah itu ar-rawatib at-tabi'ah lis-shalawatil mafruḍah. Salat sunnah rawatib yang mengikuti salat sunnah wajib, salat wajib. Raka'atani qabla salatil fajr. 2 rakaat sebelum salat fajar. Wa 4 rakaat qabla dhuhur. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Wa raka'atani ba'daha. 2 rakaat setelah salat duhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya. 2 rakaat setelah isya. Wa minha salatul lail. Di antara salat itu ada salat malam. Allati imtadaha Allah fi kitabihil qa'imina fiha. Yang mana Allah puji orang-orang yang menegakkan salat tersebut. Faqala subhanahu walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yang mana mereka itu yabituna lirabbihim, berdekat diri, termenung ya bersama Allah Subhanahu wa taala di malam hari dengan diisi dengan sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri, maksudnya salat. Wa qala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa. Mereka tuh jarang kok punggung mereka itu menempel di pembaringan. 'Anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan tamak, berharap ya, mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lam nafsum, jiwa manapun enggak ada yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fariḍah sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat lail, salat malam. Rawahu Muslim. Ini semua subhanallah. Ya, kalau kita bisa merutinkan ini semua, ini sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah salat wajib kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu qiyam tadkhul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih wa sahihul hakim. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam dan kasih makan orang-orang dan perbaiki atau sambung silaturahim, dan sholatlah kalian di malam hari di mana manusia kebanyakan tidur. Tadkhul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Wa min sholatil lail al-witru. Di antara rangkaian sholat malam itu ada sholat witir. Aqalluhu raka'atan wa aktsaruhu 11 raka'ah. Paling sedikitnya 1 rakaat. Paling banyaknya adalah 11 rakaat. Fayutiru bi raka'atin mufradah liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya dia 1 rakaat saja. Ya. Kan lebih baik continue sedikit daripada banyak cuma sekali. Man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al. Nabi pernah bilang, barang siapa yang senang untuk berwitir dengan 1 rakaat, kerjakan. Tuh 1 rakaat witir, enggak apa-apa. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa yutiru bi 3 liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yutira bi 3 falyaf'al. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Siapa yang senang untuk berwitir 3 rakaat, silahkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak harus 11. Tidak mengharuskan kamu harus 11, enggak. 1 continue, alhamdulillah. 3 nambah lagi, masya Allah. 5
5 dan seterusnya. Lamma rawa fa in habba saradaha bi salamin wahid. Kalau mau 3 rakaat itu dengan salam, 1 salam tidak masalah. Lamma rawat Tahawi wa anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu awtara bi 3 raka'atin lam yusallim illa fi akhirihin. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwitir 3 rakaat dan tidak salam kecuali di akhirnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga sebagai hujjah. Wa in ahabba shalla rak'atain wa sallama thumma shalla tsalitsah. Kalau mau senangnya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat juga enggak masalah. Lamma rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallim baina rak'ataini wa rak'ah fil witr hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim baina rak'atain, yaitu salam antara 2 rakaat fil witri, dalam witir, hatta kana ya'muru bi ba'dhi hajatihi wa yutiru bi khamsin. Boleh juga witir 5 rakaat, fa yusriduha jami'an la yajlisu wa la yusallim illa fi akhirihin. Dia sambung dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kelima, dia sambung diakhiri dengan 1 salam. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang senang untuk berwitir 5 rakaat, kerjakan. Wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah yutiru min dzalika bi khamsin. Ini hadis muttafaq alaih. Ya, hadis muttafaq alaih. Yaitu adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu pernah salat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Jangan sampai kita mengira bahwa yang 11, 13 bid'ah, 21 bid'ah. Enggak. Semua ada dalilnya. Ya, semuanya kuat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat. Ini yang 13. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 13 rakaat. Dan witirnya berapa rakaat? 5 rakaat witirnya. Sekali witir sambung 1 salam. La yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihin. Tidak salah di antara 5 ini salah satunya salam, enggak, tapi nyambung sampai 5 rakaat. Muttafaqun alaih. Wa yutiru bi sab'in. Witir 7 rakaat. Fa yasriduha kal khams. Dia sambung sebagaimana 5 rakaat. Liqauli Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu bainahunna bi salamin wala kalam. Rawahu Ahmad. Dari Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat witir 5 atau 7 dan dengan sekali salam. Tidak dipisahkan antara keduanya dengan salam maupun pembicaraan. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa yutiru bi tis'in. Dan boleh juga witir dengan 9 rakaat. Fasriduha la yajlisu illa fi thaminah. Tata caranya gimana? Dia sholat tidak salam sampai di rakaat ke-8. Di rakaat ke-8. Fayaqra'u tasyahhud wa yad'u thumma yaqum wa la yaslam wa la yusallim fa yusalli at-tasi'a wa tashhad wa yad'u wa yusallim. Nih ada caranya nih. Kalau 9 di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat ya. 1 sampai 8 duduk tasyahud, enggak salam, bangkit lagi. Kemudian untuk 1 rakaat ya ke-9 baru salam. Ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Fi witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, dalam witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah mengatakan kana yusolli 9 rakaatin. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi thaminah. Tidak duduk untuk tasyahud kecuali di rakaat yang ke-8. Fayadhkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhab. Kemudian beliau berdoa di situ,
berzikir dengan tasyahud, kemudian bangkit, enggak pakai salam. Tsumma yaqumu fa yusalli tasi'ah, kemudian berdiri, kemudian salat yang ke-9, rakaat yang ke-9, tsumma yaq'udu fa yadhkurullaha wa yahmaduhu, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, tsumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salam dengan taslim yang memperdengarkan kita. Al-hadits rawahu Ahmad wa Muslim. Wa yusalli 11 rakaat. Juga Nabi pernah salat witir 11 rakaat. Fa inna ahabba sallam min kulli rak'atain wa autara bi wahidah. Beliau pernah 11. Kalau mau itu beliau sallallahu alaihi wasallam setiap 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya ila al-fajri 11 rakaat, bahwa Nabi SAW pernah salat 11 rakaat dari malam hari setelah isya sampai fajar. Ya, 11 rakaat sampai fajar. Itu 11 rakaat yusallim baina kulli rak'ataini, setiap 2 rakaat salam, wa yutiru bi wahidah, dan ditutup dengan witir 1 rakaat. Bayangkan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat sampai fajar. Kita mampu enggak habis isya sampai fajar? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini makhluk hamba Allah yang lemah. Ya. Baru jam 8 aja minta selesai. Ya. Bahkan yang 2-3 rakaat sebelum jam 8 sudah selesai. Intinya tuh bukan banyak-banyakan. Intinya bagaimana kita bisa lama di situ. Itu intinya, bukan kita banyak-banyakan, sebagian malah ada 23 rakaat 10 menit. Itu kelas apa itu? Ya, 1 rakaat salam but. Masya Allah. Ya. Malah mending yang 11. Yang mana lebih lama dikit lah. Tapi yang mestinya kita yang paling penting yang kita tunjukkan adalah bagaimana ketika kita sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, semakin lama semakin baik. Ya, mau 11, mau 23, mau 13, semakin lama waktunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat rawahul al-jamaah ila Tirmidzi. Wa in ahabba shalla arba'an thumma thalathan. Nah, ini juga perhatikan ya. Nabi kalau pengen sholat berapa? 4 rakaat kemudian 3. Itu juga ada dasarnya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini muttafaq alaih. Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya tentang baiknya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Tsumma yusalli arba'an, salam, kemudian sholat 4 rakaat. Fala tas'alu an husnihin wa tulihin, tsumma yusalli salatan. Muttafaqun alaih. Berarti kita nggak bisa mengklaim, oh ini yang lebih sunnah. Semuanya ada sunnahnya. Ya, semuanya ada sunnahnya. Jangan sampai kita membid'ahkan ya sesuatu yang itu perkara ijtihadiyah yang ternyata itu ada dalil yang kuat. Ya, sekalipun memang ada lebih akad, sesuatu yang lebih kuat dalilnya kita pakai, tapi jangan sampai kita mengatakan oh ini yang beda. Atas dasar apa antum membid'ahkan? Dan ternyata ada hadisnya yang itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang muttafaq alaih. Ya, masalah fikih, masalah yang luas. Ya, masalah yang ijtihadiyah, dan di situ ada dalilnya juga. Mungkin
Ya, bagi kita yang belum tahu dalilnya, ya cukup kita bilang mungkin belum sampai saya dalilnya, sehingga saya cukup mengamalkan yang ini saja. Ya. Khilaf para ulama kuat, kalangan fuqaha kuat antara mazahib. Wa qala al-fuqaha, berkata al-fuqaha minal hanabilati wasyafi'iyah, dari kalangan Hanabilah dan juga di kalangan Syafi'iyah, yajuzu fil witri bi ihda asyrah an yusridaha bi tasyahudin wahidin aw bi tasyahudaini fil akhirah wallati qablaha. Ulama fuqaha Hanabilah, Hambali dan juga Syafi'iyah itu membolehkan sholat witir dengan 11 rakaat. Caranya gimana? Dengan 1 salam. Kalau antum kuat dengan 1 salam, dari 1 sampai 11 ditutup dengan yang ke-11, atau dengan 2 salam, salam yang terakhir atau salam yang sebelumnya. Itu ijma' para fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah. Ya. Wa sholatul lail fi Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha, memiliki keutamaan dan kelebihan daripada yang lain. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, maksudnya menegakkan salat qiyamul lail penuh dengan iman mengimani bahwa itu dari Allah Ta'ala dan itu adalah ibadah dan tidak masa berat, ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang sebelumnya. Muttafaqun alaih. Wa makna qawlihi imanan billahi wa bima addahu min thawabil qaimin, yaitu iman maksudnya mengimani Allah Ta'ala dengan apa yang Allah siapkan baginya pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ihtisaban ay talaban li thawabillah, mengharap mencari pahala Allah. Lam yahmilhu ala dzalika riya, tidak kebawa riya, tidak kebawa sum'ah, bukan nyari harta, bukan nyari kedudukan. Itu maksudnya man qama imanan wa ihtisaban. Ya, bukan karena apa ya istilahnya, jadi imam tarawih dapat fulus gede. Ya Masya Allah lah itu, fulusnya gede, lumayan. Iya, saya juga pernah soalnya di Kalimantan, puluhan juta. Tapi kan bukan karena itu kita menegakkan sholat karena Allah. Ya, jangan juga ada sebagian Ramadan itu menjadi ajang paduan suara, ya enggak? Maju-majuan, bagus-bagusan suara, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu ada sisi sum'ah. Masya Allah ya merdu, buat apa? Ya, baca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa datang. Ya, memang yataghanna bil Quran diperintahkan, tapi bukan niatan biar suaranya bagus. Itu nggak seperti itu. Ya, kita qiyamul lail itu memang karena Allah, bukan karena riya. Masya Allah, karena ada calon mertua dilama-lamain qiyamul lailnya, disuruh imam lama-lamain, jangan. Ya, mau ada calon mertua, mau ada nggak ada calon mertua, ya sama aja. Ya, kalau kita pengen pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, toh kalau seandainya orang lain melihat, orang lain mendengar, mereka ngasih apa? Cuma ngasih pujian. Pujian toh buat apa? Nggak ngasih pahala. Pahala Allah tuh lebih besar. Baik, wa qiyamu Ramadan syamil lis-salati fi awalil laili wa akhirih. Menegakkan Ramadan itu mencakup sholat di malam hari pertama maupun di akhir. Jadi nggak harus kok qiyam Ramadan habis sholat isya langsung, itu nggak harus. Itu
dengan sebab apa? Mungkin ditakutkan kalau malamnya nggak bangun, nggak masa diawalkan. Atau kalau memang mampu bagi dia untuk mengerjakannya di akhir malam, itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Maka tentunya melihat sikon kondisi. Ya, sikon kondisi jamaah, ketika jamaah itu ya du'afa, ya, mereka nggak mau diajak sholat kecuali di awal malam, ya tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang dilatih mereka itu, ayolah sekali menegakkan sholat itu di akhir malam. Ya. Wa ala hadza fat-tarawih min qiyamir Ramadan. Oleh daripada ini, maka sholat tarawih itu termasuk dari menegakkan Ramadan. Fayanbaghil hirsu 'alaiha wal i'tina biha wa ihtisabul ajri wath thawabi minallah. Maka hendaknya berusaha untuk menjaga perhatian, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala 'alaiha wa ma hiya illa layan ma'dudah. Kenapa? Karena sebentar, enggak lama. Ya, enggak lama. Lantas kita sia-siakan. Kadang nanti di akhir, taunya kebelandangan enggak sholat tarawih. Ya. Perhatian, menjaga situ. Yantahizuhal mu'minil 'aqil qabla fawatiha. Benar-benar dimanfaatkan oleh seorang mukmin sebelum kehilangan. Jangan sampai kok kita meremehkan perkara salat tarawih. Wa inna ma sumiyat tarawih. Kenapa kok dinamakan tarawih? Apa alasannya? Li'anna an-nasa kanu yutilunaha jiddan. Enggak ada kok salat tarawih pendek, itu enggak ada sebenarnya. Dulu para salaf salat tarawih itu panjang-panjang. Fa kullama sallu 4 raka'atin istarahu qalilan. Ketika mereka sholat panjang di rakaat pertama panjang gitu, rakaat rokaaten kedua panjang, nah rakaat yang keempat istirahat, ya, istirahat di situ. Nah itulah namanya tarawih. Ada kasih rehat dulu lah, kan capek. Ya. Bahkan di Arab sana mungkin 1 rakaat bisa sampai 1 juz, ya, 1 rakaat. Satu juz lah, setengah juz, lama. Paling nggak butuh berdiri 30 menit, 15 menit, itu baru 1 rakaat. Kita udah selesai 11 rakaat. Ya mungkin ya karena lemahnya kita di sini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man sannal jamaah fi salatit tarawih fil masjid thumma tarakaha khawfan min an tufrada ala ummatihi. Nabi SAW itu yang pertama kali mensunahkan berjamaah sholat tarawih. Berarti ada salafnya, itu Nabi Muhammad SAW di masjid. Kemudian beliau tinggalkan karena takut nanti diwajibkan. Ya, yaitu ketika di awal-awal itu disebutkan dalam hadis Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati wa kathara an-nasu thumma istama'u min al-lailati ats-tsalitsati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi itu sholat di masjid di malam hari pertama, sholat dengan sholatnya itu diikuti oleh para sahabat. Kemudian sholat di hari berikutnya tambah banyak. Kemudian berkumpul di malam hari yang ketiga tambah banyak. Kemudian di malam yang keempat disitulah Nabi tidak keluar bersama mereka. Ya, falamma asbah qala, ketika di pagi hari, minal khuruj, tidak menghalangi aku dari keluar ke masjid kepada kalian. Illa anni khasyitu an tufrada alaikum, kecuali karena aku takut nanti diwajibkan itu sholat kepada kalian. Qala wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kita berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakum bina hatta baqiya sab'un 'ala syahri. Kita berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak menegakkan ya falam yakum bina, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan bersama kita hatta baqiya sab'un 'ala syahri. Sampai tersisa dari 7 dari bulan. Faqama 7, maksudnya 7 hari dari bulan. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga menegakkan qiyamul lail itu bersama kita sampai di sepertiga malam. Tsumma lam yakum bina fis sadisah. Kemudian di hari ke-6 beliau juga tidak lagi ikut. Tsumma qama bina fil khamisah hatta dhahaba syatrul lail. Kemudian yang kelima itu bersama kita, tapi yang di malam ke-6 seper-6 itu enggak. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai lewat pertengahan malam. Al-nisfuhu. Ya faqulna, kita bilang, ya Rasulullah, law nafaltana baqiyat lailatina hadhihi. Faqala, ya Rasulullah, gimana kalau kita itu salat nafilah di sebagian sisa dari malam kita, wahai Rasulullah? Maka Rasul bersabda, innahu man qama ma'al imam. Sungguh barang siapa yang menegakkan qiyamul lail atau salat bersama imam hatta yang soref kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya semalam suntuk salat. Ya, jadi kalau antum salat tarawih jangan ngeplas sebelum selesai imam, jangan kabur duluan. Enggak ditulis semalam suntuk. Al-hadits rawahu ahlus sunan bi sanadin sahih. Wa ikhtalafa as-salafus salih fi adadir raqa'at fi salatit tarawih wal witr ma'aha. Nah, di sini khilaf pendapat para ulama berapa jumlah yang ditekankan, ya, yang istilahnya lebih kuat mana jumlahnya. Ini khilaf para ulama, bukan antara sunnah dengan bid'ah, enggak, tapi khilaf para fuqaha. Ingat ya, fuqaha, bukan yang salah ini bid'ah ini enggak, bukan seperti itu. Ini masalah fikih, ya, tentang masalah tarawih dan witir. Faqila 41 rakaat. Sebagian fuqaha 41 rakaat. Banyak. Ya. Wakila 39, 39. Wakila 29. Ini riwayat. Ini ada qaulnya, ini ada sanadnya. Dan ini ada marja'nya. Ada yang mengatakan 29. Wakila 23. Ada yang mengatakan 23 maksimal. Wakila 19. Wakila 13. Ada yang mengatakan 13, wakila 11, wakila ghairu dzalik. Ada yang 11. Wa arjahu hadhil aqwal annaha 11 aw 13. Yang rajih, yang pendapat lebih kuat, sekalipun kita tidak menafikan yang lain, yang lebih kuat kita pakai pegang 11 rakaat atau 13 rakaat. Yang lebih kuat. Lamma fi sahihaini, di mana di sini dalil yang menguatkan itu adalah dalam hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kaifa kanat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bahwasanya Aisyah ditanya, bagaimana sih sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maksudnya tarawih. Faqalat ma kana yazidu fi ramadhana wala ghairahu ala 11 rakaat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan atau selainnya lebih dari 11 rakaat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13. Tadi menurut pendapat riwayat yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha 11 rakaat.
Ini apa yang dilihat oleh Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau itu sholat 13 rakaat yakni minal lail. Rawahu al-Bukhari. Sama-sama kuatnya. Kalau nggak di 11 ya 13. Wa fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Anis Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu qala amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nasi bi 11 raka'ah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ubay bin Ka'ab memerintahkan siapa? Memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk sholat bersama manusia, bersama jamaah itu 11 rakaat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kualitas sholat tersebut? Ini yang paling penting. Ya, kualitas sholatnya. Banyak-banyakan bisa aja. Tapi yang terpenting itu bukan banyaknya rakaat, tapi kualitasnya itu sendiri. Fa'anis Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kana al-qari' yaqra'u bil mi'ataini yakni bil mi'aini yakni bi mi'atil ayat. Bahwa imam itu membaca kurang lebih mi'ain itu 100 ayat lebih. Ya berarti satu rakaat setengah jam lah. Kalau 50 ayat itu kurang lebih dibaca kurang lebih 15 menit, ya setengah jam satu rakaat. Hatta kunna na'tamid al-'asi min tulil qiyam. Sampai kita itu penyandar di tongkat sampai panjang itu bacaan. Bayangkan satu rakaat 30 menit, antum kuat? Kali 11. Hitung aja satu rakaat 30 menit. Berarti berapa jam? 5,5 jam. Belum istirahatnya. Hitung 6 jam. Berarti habis subuh sampai mau habis isya sampai mau subuh. Dan waktu kita di bulan Ramadan di Masjid Nabawi sama. Habis isya sampai menjelang sahur. Enggak tidur malam biasanya. Nanggung tidur. Makan sebentar, nunggu subuh baru bisa tidur habis subuh. Seperti itu, ya, panjangnya seperti itu. Dan itu kalau terbiasa, masya Allah, nikmat, ya, masya Allah. Wa hadza khilaf ma kana 'alai katsir minan nas al-yaum. Ini berbeda banget dengan kebanyakan manusia sekarang. Pengennya yang pendek-pendek aja. Ya, kulhuwele gitu kan. Ya, kulhu, natoina. Kayak enggak ada rohnya gitu loh. Enggak ada rasa kok cepet banget gitu. Ya, yang kebanyakan manusia sekarang seperti itu. Kita mau mencari yang panjang-panjang juga susah. Ya, kalau bisa cari yang panjang-panjang. Kita lebih bisa menikmati ibadah. Ya, katsirun minan nas al-yawm haitsu yusalluna tarawih bi sur'atin 'azimah. Kalau dulu bi tawilatin 'azimah, kalau sekarang cepatnya minta ampun. La ya'tuna fiha bi wajibil hudu' wat tuma'ninah. Enggak bisa mendatangkan kewajiban wudu, tenang, tuma'ninah itu enggak bisa. Ya, baru ruku udah bangkit. Baru bangkit udah jengking-jengking kayak gitu. Ya. Kayak gitu kah sholat? Ya. Khusyuk enggak? Enggak bakal khusyuk. Khusyuk dari mana? Mau baca subhana Allahu Akbar. Belum selesai. Ya. Seperti itu yang keadaan kebanyakan kita seperti ini. Wahya rukun, tumakninah itu rukun. Ya. Tumakninah itu rukun dalam sholat. Ditinggalkan rukun, enggak sah sholatnya. Tumakninah ditinggalkan, sholat itu enggak sah. Ya. Ada karena sholat tasihhu sholat biduniha. Enggak sah itu sholat kalau cepat-cepat. Fayakhilluna bihadzal rukun wa yut'ibuna min khalfihim minad du'afa. Mereka melalaikan atau meninggalkan rukun ini, bikin capek orang di belakang mereka dari kalangan orang-orang lemah. Orang tua suruh, wah, boyoke protol kabeh, maksudnya itu lepas semua.
kasihan. Wal marda wa kibarus sin, orang tua. Yujnuna ala anfusihim wajnuna ala ghairihim. Mereka istilahnya dolimi diri mereka sendiri dan bikin susah orang lain juga. Bikin susah orang lain. Wa qad dzakara ulama rahimahumullah annahu yukrah lil imam. Para ulama menyebutkan bahwasanya makruh bagi seorang imam untuk mempercepat gerakan tamna'ul ma'mumina fi'la ma yusannu, untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah. Seorang imam makruh cepat-cepat, yang di situ makmum nggak bisa mendapatkan sunnah sholat dari baca yang pelan, ya, baca doa wirid, itu pun makruh. Fa kaifa bi sur'atin tamna'uhum fi'la ma yajib. Nah, gimana urusannya kalau sampai menghalangi jamaah itu dari melakukan sesuatu yang wajib? Dosa tanggung imam itu. Ya. Jamaah sebanyak itu dosa tanggung imam itu. Nas'allahu salamah. Maka hati-hati, jangan asal ngambil imam, jangan asal pengen jadi imam kalau nggak ngerti hukum-hukum tentang salat. Ya. Kita pun kalau nggak pengen jadi imam, ya berat tanggung jawab. Ya, zaman sekarang kayaknya berlomba-lomba jadi imam, apalagi bulan Ramadan. Banyak muncul imam-imam baru. Ya, bahkan itu dijadikan apa? Sebagai bahan uji coba. Uji coba jangan di sholat lah. Ya, jangan dicoba ya di luar sholat sendiri nggak masalah. Jangan sampai hafalan antum baru mateng dibawa sholat bersama jamaah, lupa asli. Mestinya apa? Untuk sholat sendiri dulu. Ya, kadang sebagian itu ya maaf aja, ini sebagian anak-anak muda, ya semangat, bagus, tapi perlu dikontrol. Ya, perlu dikontrol. Di situ ada hukum-hukumnya. Sholat bukan ajang-ajangan seperti itu, tapi bagaimana menerapkan hukum syar'i. Wala yanbaghi lirrajul, nggak layak bagi seorang laki-laki an yatakhallaf an sholatit tarawih, untuk mengundur-mundur atau meninggalkan sholat tarawih. Masa bulan puasa cuman puasanya aja, wala sholat wajib, padahal yang wajib itu bulan puasa Ramadan. Puasa memang wajib di bulan Ramadan, tapi sholat wajib 5 waktu itu wajib selain di bulan Ramadan juga. Jangan sampai orang perhatian sama puasanya, dia tinggalkan sholat 5 waktu, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Liyanala thawabaha wa ajraha wa la yansarif hatta yantahil imam. Jangan pergi dulu mentang-mentang nantilah tak pengen panjangin lagi nanti di pertengahan malam. Kan biasanya alasan yang baik gitu, biar tambah anak pengen mantep sendiri nanti malam. Jebule apa? 14. Akhirnya enggak sholat witir. Ya enggak? Ya. Kalau bisa sampai selesai imam imam salam. Kalau kurang puas ya cari masjid. Memang di situ qiyamul lail panjang. Atau kalau enggak ya tuh, kalau memang pengen sendiri fadhal sepanjang mungkin. Tapi kalau bersama jamaah usahakan sampai imam salam. Minha wa minal witri liyahsulahu ajru qiyamil lail kullihi, supaya dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Ini keutamaannya. Ya, keutamaannya. Wa yajuzu linisa, boleh bagi wanita hudurut tarawih fil masajid idza aminatil fitnah. Boleh bagi seorang wanita, para wanita, untuk menghadiri sholat tarawih di masjid-masjid dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Minhunna wa bihinna, dari mereka
atau dengan mereka juga. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian halang-halangi para hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Ya, boleh bagi mereka selama itu terjaga dari fitnah. Wali anna hadza min amali salafus salih. Ini juga amalan salafus salih. Ya. Lakin yajibu an ta'tiya mustarah, mutahajjibah, mutasattirah, mutahajjibah, ghairu mutabarrijah. Tapi dengan cara wajib apa? Tutup aurat. Bukan sebagai ajang bagi ajang apa? Kalau anak muda-mudi itu cari pasangan di masjid. Oh, carilah pasangan di masjid. Iya, tapi bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Ya. Tutup hijab dan kerudung lengkap, ghairu mutabarrijah, enggak perlu berhias diri, enggak perlu pupuran, enggak perlu apa, ala kadarnya. Ya. Wala mutatayyibah, enggak usah berparfum sehingga memfitnah laki-laki. Wala rafi'ah sautan, tidak usah teriak-teriak, ya, diam hudu. Wala mubdiyatun zinah, tidak menampakkan perhiasan. Ini syaratnya. Di qaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan seorang wanita itu, para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Ai lakinna ma dhahara minha fala yumkin ikhfa'uhu. Yang nampak darinya yang enggak mungkin ditutupi, wahyal jilbab wal aba'ah wa nahwiha, yaitu jilbab dan aba'ah itu apa kayak umbrella, apa namanya itu, aba'ah baju kebesaran itu, kurung itu. Nah, wa nahwiha yang lainnya. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara nisa bil khuruj ila shalah yaumul 'id qalat Ummu Atiyah. Oleh karena itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para wanita untuk keluar untuk salat Id, Ummu Atiyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab." Di antara kita ada enggak punya jilbab? Masya Allah, zaman sekarang jilbab itu melimpah, tapi masih banyak yang enggak pakai jilbab. Ya. Bahkan pakai jilbab yang itu sebenarnya bukan jilbab. Ya. Jilbab yang itu memang bukan jilbab, untuk berhias namanya. Ya. Jilbab yang menutup aurat, bukan untuk menampakkan perhiasan. Ya. Qala litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, supaya memakaikannya saudarinya. Kalau ada yang punya dua, kasih satu supaya dipakai. Muttafaqun alaih. Was sunnatu lin-nisa, ini nasihat bagi para wanita, para akhwat. Yang sunnah bagi wanita an yata'akhkharna 'anir rijal, untuk mundur. Maksudnya mundur itu terlambat, terakhiran datangnya dari laki-laki. Wa yab'udna anhum wa yabda'na bis-saff, menjauh dari mereka dan memulai saf mereka yang paling akhir, al-muakhkhar. Fal muakhkhar aksur rijal. Ya. Al-muakhkhar aksur rijal, yang paling belakang tapi lawan atau berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih dulu. Saf yang paling khairu susufir rijal awwaluha wa aswauha akhiruha. Yang paling jelek itu yang paling terakhir. Jangan suka akhir-akhirin sholat. Orang yang suka akhir-akhirin sholat itu sangat berpengaruh sekali dengan kebiasaan keseharian dia. Nggak semakin disiplin. Kalau antum pengen disiplin, kalau antum pengen tertata hidup antum, mulailah dari sholat antum. Ya, mulai dari sholat antum. Kalau sholat antum aja udah nggak beraturan, dipastikan kehidupan sisanya bakal seperti itu. Ya, bakal seperti itu.
dulu pernah nasihat kepada kita, Syekh Ibrahim As-Samaduni Al-Misri, kalau antum pengen memperbaiki hidupan antum, perbaiki sholat antum dulu. Ya, datang sebelum adzan kalau bisa. Datang sebelum adzan kalau bisa. Ya, datang di sholat pertama kalau bisa ya adzan. Jangan malah datang pas qomat. Ya, kalau bisa qomat dulu baru adzan, biar datangnya duluan. Ya, biasanya gitu sebagian penyakit dari kita nih nggak bakal datang ke masjid kalau pas qomat. Ya salah, jangan. Kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Itu menunjukkan yang manggil itu Allah. Berarti semua panggilan selain Allah tinggalkan dulu. Kalau kita pengen bagus, baik, tertata rapi kehidupan kita, perbaiki di sholat kita dulu. Nanti yang lain akan ngikut. Laki-laki lebih dulu datang, perempuan coba terakhir dulu. Ya, jangan datang duluan. Ya, di akhir dulu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang di akhirnya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Sebaik-baik safnya wanita yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama. Wa yansarifna minal masjid fawru taslimil imam wa la yata'akhkharna illa li'udrin. Nah, kapan wanita itu pergi dari masjid? Itu segera setelah salam imam. Ya, segera langsung pulang. Jangan mengakhir-akhirkan kecuali karena ada uzur. Li hadits Ummi Salamah, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila para wanita itu berdiri, idza sallama qaman nisa. Ketika Nabi salam, wanita langsung berdiri. Hina yaqdi taslimahu wa huwa yamkutu fi maqamihi yasiran qabla an yakuma. Qalat nara wallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifa an-nisa qabla an yudrikahunna ar-rijal, rawahul Bukhari. Gimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu? Dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat. Tapi caranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, maka wanita pada berdiri. Salam lebih dulu. Hina yaqdi taslimahu, ketika menyelesaikan salamnya, wa huwa yamkutu fi maqamihi. Jadi adabnya dalam sholat jamaah itu, jadi imam tidak langsung balik badan. Ya, salam dulu, kemudian supaya sebentar, sejenak, nggak lama-lama, supaya supaya wanita pulang dulu. Qabla an yakum qalat nara wallahi. Beliau mengatakan, Ummu Salamah, demi Allah kita melihat bahwasanya supaya supaya wanita itu pergi duluan sebelum diketahui oleh para laki-laki. Kalau sudah yang sharif, ya laki-laki boleh pulang kan. Tapi kalau imam belum balik arah, belum boleh balik pulang dari masjid. Nah, ini bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para wanita. Rawahul Bukhari. Allahumma waffiqna lima waffaqtal qaum, lima waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Terus sebentar waktu kita break dulu, kita istirahat. Insyaallah kita mulai lagi jam 10:30 ya, insyaallah 10:30 kita mulai lagi. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim dan macam-macam bacaannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.